Perkenalkan, nama saya Milani Marsyanda Liau dengan NIM 22304023 dari jurusan akuntansi. Saat ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi dari perusahaan jasa yang terdiri dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Baik, dalam siklus akuntansi, yang langkah pertama yaitu transaksi. Dan di sini dapat kita lihat transaksi dari Adi Busana. Adi Busana adalah usaha penjahitan baju yang didirikan oleh Adi pada tanggal 2 Mei 2016. Selama bulan Mei 2016 terjadi transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 2 yang kelima 2016, sebagai setoran modal pendirian Adi Busana, diserahkan bangunan ruko atau rumah toko beserta tanahnya masing-masing seharga 60 juta dan 35 juta. Maka di jurnal umum, bangunan ruko didebit sebesar 60 juta dan tanah didebit sebesar 35 juta dan modal Adi dikredit sebesar 95 juta. Pada tanggal 6, Adi menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta untuk tambahan setoran modal. Maka di jurnal umum, kas didebit sebesar 20 juta dan modal Adi dikredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 10, Adi Busana membeli peralatan usaha secara kredit di toko Mentari seharga 12 juta. Maka di jurnal umum, peralatan usaha didebit sebesar 12 juta dan utang usaha dikredit sebesar 12 juta. Pada tanggal 15, pengajuan kredit Adi disetujui dan Adi Busana mendapatkan kredit usaha dari Bank Veteran sebesar 25 juta dengan jaminan tanah. Maka di jurnal umum, kas didebit sebesar 25 juta dan utang bank dikredit sebesar 25 juta. Pada tanggal 17, Adi Busana memperoleh pendapatan jasa atas penjahitan 4 baju sebesar 1.650 yang dibayar secara tunai sebesar 650 dan sisanya secara kredit. Maka di jurnal umum, kas didebit sebesar 650 dan piutang usaha didebit sebesar 1 juta dan pendapatan usaha dikredit sebesar 1.650. Pada tanggal 19, Adi Busana membayar sebagian utangnya kepada toko Mentari sebesar 5 juta. Maka di jurnal umum, utang usaha didebit sebesar 5 juta dan kas dikredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 22, Adi mengambil uang tunai dari kas Adi Busana sebesar 4.500.000 untuk kepentingan pribadi. Maka di jurnal umum, Prive Adi didebit sebesar 4.500.000 dan kas dikredit sebesar 4.500.000. Pada tanggal 24, Adi Busana membayar beban usaha berupa beban gaji sebesar 900 serta beban iklan sebesar 250. Maka di jurnal umum, beban gaji didebit sebesar 900 dan beban iklan didebit sebesar 250 dan kas dikredit sebesar 1.150. Pada tanggal 29, Adi Busana menerima sebagian pembayaran atas jahitan yang telah diselesaikan pada tanggal 17 Mei 2016 sebesar 450. Maka di jurnal umum, kas didebit sebesar 450 dan piutang usaha dikredit sebesar 450. Langkah selanjutnya yaitu dari jurnal umum diposting ke dalam buku besar. Yang pertama itu bangunan ruko.
di debit sebesar 60 juta, maka diposting ke dalam akun bangunan ruko di debit sebesar 60 juta dan saldo di debit sebesar 60 juta. Dan tanah di debit sebesar 35 juta, masuk di akun tanah di debit sebesar 35 juta, maka saldo di debit sebesar 35 juta. Modal Adi di kredit sebesar 95 juta, maka masuk di akun modal Adi di kredit sebesar 95 juta dan di saldo di kredit sebesar 95 juta. Selanjutnya, kas di debit sebesar 20 juta, maka masuk di akun kas di debit sebesar 20 juta dan di saldo masuk dalam debit 20 juta. Modal Adi di kredit sebesar 20 juta, maka masuk di akun modal Adi di kredit sebesar 20 juta. Dan jika ditambahkan modal Adi 95 juta dan 20 juta menjadi 115 juta. Selanjutnya, peralatan usaha di debit sebesar 12 juta, maka masuk di akun peralatan usaha di debit sebesar 12 juta, maka saldo di debit 12 juta. Dan utang usaha di kredit sebesar 12 juta, maka masuk di akun utang usaha di kredit sebesar 12 juta dan di saldo masuk di kredit 12 juta. Selanjutnya, kas di debit sebesar 25 juta, maka masuk di akun kas di debit sebesar 25 juta dan saldo bertambah 20 juta ditambah 25 juta menjadi 45 juta. Utang bank di kredit sebesar 25 juta, maka masuk di akun utang bank di kredit sebesar 25 juta dan saldo di kredit 25 juta. Dan kas di debit sebesar 650, maka jika di debit masuk di debit sebesar 650, maka di saldo jika ditambahkan 45 juta ditambah 650 menjadi 45 juta 650. Selanjutnya, piutang usaha di debit sebesar 1 juta, maka masuk di akun piutang usaha di debit sebesar 1 juta dan saldo di debit sebesar 1 juta. Selanjutnya, pendapatan usaha di kredit 1.650.000, maka masuk di akun pendapatan usaha pendapatan jasa di kredit sebesar 1.650 dan di saldo di kredit sebesar 1.650. Selanjutnya, utang usaha di debit sebesar 5 juta, maka masuk di akun utang usaha di debit sebesar 5 juta, maka 12 juta dikurangi 5 juta menjadi di saldo di kredit menjadi sebesar 7 juta.
Selanjutnya, kas dikredit sebesar 5 juta. Kas bertambah di akun kas dikredit sebesar 5 juta, maka dikurangi 45.650 dikurangi 5 juta menjadi didebit sebesar 40.650. Selanjutnya, Praif Adi didebit sebesar 4.500, maka masuk di akun Praif Adi didebit sebesar 4.500 dan di saldo didebit sebesar 4.500. Dan kas dikredit sebesar 4.500, masuk di akun kas dikredit sebesar 4.500, maka dikurangi 40.650 dikurangi 4.500 menjadi didebit 36.150. Selanjutnya, beban gaji didebit sebesar 900, maka masuk di akun beban gaji didebit sebesar 900 dan saldo didebit sebesar 900. Berikut beban iklan didebit sebesar 250, maka masuk di akun beban iklan didebit sebesar 250 dan saldo didebit sebesar 250. Dan kas dikredit sebesar 1.150, masuk di akun kas dikredit sebesar 1.150, maka dikurangi 36.150 dikurangi 1.150 di saldo masuk di debit menjadi sebesar 35 juta. Dan selanjutnya, kas didebit sebesar 450, maka di kas didebit menjadi 450, maka 35 juta ditambah 450 menjadi saldo didebit sebesar 35.450. Selanjutnya, piutang usaha dikredit sebesar 450, menjadi masuk di akun piutang usaha dikredit sebesar 450, maka 1 juta dikurangi 450 di saldo di debit menjadi 550. Langkah selanjutnya yaitu dari posting ke buku besar lalu dimasukkan ke dalam neraca saldo. Yang pertama itu kas dalam kas di buku besar sebesar didebit sebesar 35.450, maka dimasukkan ke dalam neraca saldo kas bertambah 35.450. Dan piutang usaha di buku besar sebesar 500 didebit sebesar 550, maka di neraca saldo dimasukkan menjadi sebesar 550. Selanjutnya, bangunan di buku besar didebit sebesar 60 juta, maka dimasukkan dalam neraca saldo bangunan didebit sebesar 60 juta.
dan tanah di debit sebesar 35 juta dimasukkan dalam neraca saldo di debit sebesar 35 juta, dan peralatan usaha di buku besar di debit sebesar 12 juta, di neraca saldo di debit sebesar 12 juta. Selanjutnya utang bank. Utang bank dikredit sebesar 25 juta, maka di neraca saldo masuk di kredit sebesar 25 juta. Dan utang usaha di buku besar sebesar 7 juta, maka di neraca saldo dimasukkan di kredit sebesar 7 juta. Dan modal ADI saldonya dikredit sebesar 115, di neraca saldo dimasukkan di kredit sebesar 115 juta. Dan Prive ADI sebesar di debit sebesar 4.500.000, maka di neraca saldo dimasukkan di debit sebesar 4.500.000. Dan pendapatan usaha dikredit sebesar 1.650.000, maka di neraca saldo dikredit sebesar 1.650.000. Dan beban gaji di debit sebesar 900, maka di neraca saldo di debit sebesar 900. Dan beban iklan di debit sebesar 250, maka dimasukkan dalam neraca saldo di debit sebesar 250, maka jika ditotalkan di debit sebesar 148.650.000 dan di kredit 148.650.000. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Data untuk penyesuaian atas neraca saldo Adibusana pada tanggal 31 Mei 2016 adalah sebagai berikut. A. Gaji pegawai untuk bulan Mei 2016 yang belum dibayar sebesar 350. Maka akun-akunnya beban gaji di debit sebesar 350 dan utang gaji di kredit sebesar 350. B. Penyusutan atas bangunan ruko untuk bulan Mei sebesar 200.000. Akun-akunnya beban penyusutan bangunan di debit sebesar 200.000 dan akumulasi penyusutan bangunan di kredit sebesar 200.000. C. Beban iklan yang masih harus dibayar pada bulan Mei sebesar 150. Akun-akunnya beban iklan di debit sebesar 150 dan utang iklan di kredit sebesar 150. D. Penyusutan atas peralatan usaha untuk bulan Mei sebesar 18.000. Akun-akunnya beban penyusutan peralatan di debit sebesar 18.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 18.000. Selanjutnya neraca lajur dari Adibusana per 31 Mei 2016. Nama-nama akun
Kas di daftar saldo di debit sebesar 35.450.000. Piutang usaha di debit sebesar 550. Dan bangunan di debit sebesar 60 juta. Dan tanah di debit sebesar 35 juta. Dan peralatan usaha di debit sebesar 12 juta. Dan utang bank di kredit sebesar 25 juta. Utang usaha di kredit sebesar 7 juta. Modal ADI di kredit sebesar 115 juta. Prive ADI di debit sebesar 4.500.000. Pendapatan jasa di kredit sebesar 1.650.000. Beban gaji di debit sebesar 900. Dan beban iklan di debit sebesar 250. Jika dijumlahkan, di debit sebesar 48.650.000 dan di kredit 48.650.000. Dalam penyesuaian, beban gaji di debit sebesar 350, beban iklan di debit sebesar 150, utang gaji di kredit sebesar 350, beban penyusutan di debit sebesar 200, akumulasi penyusutan bangunan di kredit sebesar 200, utang iklan di kredit sebesar 150, beban penyusutan peralatan di debit 18, dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 18. Maka jika dijumlahkan, di debit sebesar 718 dan di kredit sebesar 718. Berikut di neraca saldo setelah penyesuaian. Kas di debit sebesar 35.450.000. Piutang usaha di debit sebesar 550. Bangunan di debit sebesar 60 juta. Tanah di debit sebesar 35 juta. Peralatan usaha di debit sebesar 12 juta. Utang bank di kredit sebesar 25 juta. Utang usaha di kredit sebesar 7 juta. Modal ADI di kredit sebesar 115 juta. Prive ADI di debit sebesar 4.500.000. Pendapatan jasa di kredit sebesar 1.650.000. Beban gaji di debit sebesar 1.250.000. Beban iklan di debit sebesar 400. Utang gaji di kredit sebesar 350. Beban penyusutan di debit sebesar 200. Akumulasi penyusutan bangunan di kredit sebesar 200. Utang iklan di kredit sebesar 150. Beban penyusutan peralatan di debit 18. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 18. Jika dijumlahkan, di debit menjadi sebesar 149.368 dan di kredit 149.368. Selanjutnya, laporan laba rugi. Pendapatan jasa di kredit sebesar 1.650.000. Beban gaji di debit sebesar 1.250.000. Beban iklan di debit sebesar 400. Akumulasi penyusutan bangunan di debit sebesar 200. Dan beban penyusutan peralatan
di debit sebesar 18, maka jika dijumlahkan, di debit sebesar 1.868, sedangkan di kredit 1.650, maka jika di balance dicari selisih, dan selisih di sini sebesar 218. Jika ditambahkan 1.650, maka menjadi sebesar 1.868. Selanjutnya neraca. Kas di debit sebesar 36.450, piutang usaha di debit sebesar 550, bangunan di debit sebesar 60 juta, tanah di debit sebesar 35 juta, peralatan usaha di debit sebesar 12 juta, utang bank di kredit sebesar 25 juta, utang usaha di kredit sebesar 7 juta, modal ADI di kredit sebesar 115 juta, Prive ADI di debit sebesar 4.500.000, utang gaji di kredit sebesar 350, akumulasi penyusutan bangunan di kredit sebesar 200, utang iklan di kredit sebesar 150, dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 18. Maka jika dijumlahkan, di debit menjadi sebesar 140.500.000, sedangkan di kredit menjadi sebesar 140.718. Maka jika dicari selisihnya 218, jadi 147.500.000 ditambahkan 218 menjadi sebesar 140.718. Langkah selanjutnya yaitu laporan keuangan, ada neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Nah, pertama neraca, ada aktiva, kewajiban, dan modal. Yang pertama itu aktiva, yang termasuk dalam kas sebesar 35.450, piutang usaha sebesar 550, bangunan 60 juta, akumulasi penyusutan bangunan sebesar 200, peralatan usaha sebesar 12 juta, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 18.000, tanah sebesar 35 juta. Total aktiva sebesar 142.782. Dan di dalam kewajiban dan modal, kewajiban utang bank sebesar 25 juta, utang usaha sebesar 7 juta, utang gaji sebesar 350, utang iklan sebesar 150. Total kewajiban sebesar 32.500.000. Dan modal, di dalam modal ada modal ADI sebesar 110.282. Jadi total kewajiban dan modal sebesar 142.782. Dan laporan laba rugi
Adi Busana untuk tahun yang berakhir 31 Mei 2016. Ada pendapatan, beban usaha, dan rugi bersih. Pendapatan jasa sebesar 1.650.000. Dalam beban usaha ada beban gaji sebesar 1.250.000, beban iklan sebesar 400, beban penyusutan bangunan sebesar 200, beban penyusutan peralatan sebesar 18.000. Jika ditotalkan semua beban-beban sebesar 1.868.000, maka pendapatan jasa 1.650 dikurangi beban 1.868, rugi bersihnya sebesar 218. Selanjutnya, laporan perubahan modal Adi Busana untuk tahun yang berakhir 31 Mei 2016. Modal Adi 2 Mei 2016 sebesar 115 juta, rugi bersih sebesar 218, pengambilan prive sebesar 4.500.000. Jika ditotalkan rugi bersih dan pengambilan prive menjadi sebesar 4.718, maka modal dikurangi rugi bersih dan pengambilan prive jadi modal Adi 31 Mei 2016 sebesar 110.282. Baik, langkah selanjutnya yaitu jurnal penutup dan jurnal pembalik. Yang pertama itu jurnal penutup. Dalam keterangan tanggal 31 yang kelima 2016, yang pertama menutup pendapatan usaha di debit sebesar 1.650 dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 1.650. Yang kedua menutup beban, ada ikhtisar laba rugi di debit sebesar 1.868, beban gaji di kredit sebesar 1.250, beban iklan di kredit sebesar 400, beban penyusutan bangunan di kredit sebesar 200, beban penyusutan peralatan di kredit sebesar 18.000. Yang ketiga, menutup rugi bersih. Ada modal di debit sebesar 218, ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 218. Yang keempat, menutup prive. Ada modal di debit sebesar 4.500.000 dan prive di kredit sebesar 4.500.000. Nah, selanjutnya di jurnal pembalik. Dalam keterangan ada utang gaji di debit sebesar 350 dan beban gaji di kredit sebesar 350. Selanjutnya utang iklan di debit sebesar 150 dan di kredit sebesar dan beban iklan di kredit sebesar 150.